Sosok Imam Mahdi itu seperti apa? Gabungan dari Bocah Angon, Satrio Piningit, kemudian Ratu Adib. Itulah karena masyarakat sendiri yang memilihnya. Makanya saya bilang sosok apa yang diajarkan Imam Mahdi itu. Kenapa bukan Satrio Piningit dorong kita atau menuntun kita ke yang maha kuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mugia kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan apa yang kita cita-citakan, gitu ya. Tapi cita-cita yang benar, bukan cita-cita yang gak benar, gitu ya. Sebelum saya ke pembahasan, saya ingin menyampaikan sesuatu ya, bahwa isi dalam konten ini itu belum tentu kebenarannya benar, gitu kan. Itu hanya sekedar pemikiran saya saja, pemikiran yang mungkin asal berpikir gitu ya. Jadi jangan terlalu dipercayai, dipelajari saja gitu kebenarannya ini benar atau tidak, gitu kan. Hanya sebagai manusia kan hanya sekedar mempelajari, ikhtiar. Saya langsung saja ke pembahasan. Kemarin saya bilang bahwa Imam Mahdi itu sosok, begitu. Apa alasannya saya bilang Imam Mahdi itu sosok, gitu kan? Sosoknya itu seperti apa? Ya, sosok Imam Mahdi itu seperti apa? Gabungan dari Bocah Angon, Satrio Piningit, kemudian Ratu Adib. Itulah Imam Mahdi. Ketika banyak orang yang bisa mengerti apa yang disampaikan Ratu Adib, kemudian orang-orang itu menganggap seseorang yang memberikan pengajaran tentang apa yang diajarkan Ratu Adib, itulah yang ditunjuk masyarakat sebagai Imam Mahdi. Karena masyarakat sendiri yang memilihnya, bukan dirinya. Makanya saya bilang sosok, gitu. Yang diajarkan, yang diberikan itu, yang saya bilang hasil dari Bocah Angon, Satrio Piningit, kemudian Ratu Adib, inilah sosok Imam Mahdi, gitu. Kenapa jadi sosok Imam Mahdi, gitu kan? Bahas imamnya saja. Ketika imam memimpin, yang namanya pemimpin kan imam. Di rumah tangga saja seorang suami kan disebut imam, gitu kan. Berarti pemimpin keluarga, karena kepala keluarga, begitu kan. Makanya imam itu sosok, begitu ya. Jadi begini, apa yang diajarkan Imam Mahdi itu, yaitu tentang isi atau intisari dari semuanya, tidak mencakup satu agama, gitu.
Kan saya sudah kasih contoh, ibaratnya hijrah itu kan berbahasa yang diucapkan ibaratnya yang ada di dalam Islam, gitu kan. Tapi seperti apa? Seperti wajah yang dijalankan, gitu kan. Sementara kisahnya wajah dan tidak ada dalam ajaran Islam. Begitu. Nah, kenapa bukan Satrio Piningit gitu? Satrio Piningit kan jiwa yang terdidik, hasil dari didikan pemuda berjanggut. Ketika masih belum hijrah, dihijrahkan oleh pemuda berjanggut. Agar apa? Agar tahu, mengenal Tuhan, mengenal Sang Pencipta, marifat, gitu. Ya, kenapa Imam Mahdi tidak mengajarkan satu ajaran Islam saja? Kan Imam Mahdi adanya hanya dalam Islam. Ya itu kan bagi Islam. Bagi agama lain juga ada kan sebutan-sebutan yang lain. Begitu. Ibarat satu sosok 1000 nama. Gitu kan? Nah, Ratu Adil itu mengajarkan agar tidak ada perbedaan yang seperti itu. Perbedaan seperti yang menganggap bahwa Imam Mahdi hanya milik Islam. Gitu kan? Kalau dalam Buddha mungkin Al-Fatah apa gitu. Gitu kan? Kalau di Kristen Mesias gitu kan. Nah, biar satu gitu. Ibaratnya jadi satu gitu. Tidak ada perbedaan. Selama ajaran itu benar, sampai kita mengajarkan ajaran itu, menyampaikan kita, ibaratnya mendorong kita atau menuntun kita ke yang maha kuasa. Mau agama itu apa, tetap itulah yang diinginkan yang maha kuasa. Seperti yang pernah saya jelaskan, agama itu hanya kendaraan, gitu kan, hanya kendaraan untuk bisa kita sampai ke tempat yang maha kuasa, gitu. Makanya diciptakan banyak agama di sini supaya apa? Ibarat begini, yang maha kuasa itu ciptakan banyak agama di sini. Ibarat begini, silahkan kalian pilih mau agama apa atau mau pakai kendaraan yang mana, gitu. Menurut kalian mudah agar kalian bisa kembali kepadaku, ibarat begitu. Jadi tidak ada perbedaan, gitu. Tidak ada perbedaan, semua sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya, intinya Imam Mahdi itu sosok manusia, gitu. Karena saya Muslim, jadi yang saya pelajarinya ya Imam Mahdi. Nggak tahu kalau versi Kristennya seperti apa, kisah atau gimana nya gitu ya. Cuman saya hanya ingin mencoba mempelajari kenapa bahwa bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil itu kan jenjang apa? Jenjang pengetahuan, jenjang ilmu, jenjang ibaratnya
dalam kita mencari kebenaran. Itu jenjangnya, tangganya, gitu, urutannya, begitu. Kalau mau tahu orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, orang-orang itu, contoh bocah Angon, banyak orang yang sedang mencari jati diri, itu sedang dalam menginjak masa-masa bocah Angon, begitu. Terus ketika sudah tahu, kebanyakan orang mengerti hidupnya, bahkan membantu seseorang pun mereka tidak ingin diketahui orang banyak. Itu jiwa kesatria, kesatria yang tersembunyi. Terus ini begitu. Terus apa lagi? Ratu Adil. Ratu Adil itu rangkuman dari keduanya, hasil pengalaman semuanya dibagikan, tidak beda jauh dengan tauhid yang marifat, ibaratnya benar-benar marifat bahwa apa yang dibutuhkan Tuhan pada manusia, terus kita manusia harus bagaimana terhadap sesama, gitu, agar tidak ada perbedaan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang kedepannya diajarkan, membangun apa? Imam Mahdi akan membangun jiwa-jiwa agar jiwa itu merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama siapa? Bertanggung jawab yang pertama itu untuk dirinya sendiri. Karena kalau dalam Islam ada istilah menzolimi dirinya sendiri. Nah, jangan sampai begitu. Akan membangun jiwa-jiwa manusia agar takut akan hukum alam, gitu. Membangun rasa tanggung jawabnya, rasa jujurnya, gitu. Jadi kan jujur itu bukan kepada sesama manusia, tapi jujur yang benar itu jujur kepada diri sendiri. Karena tahu di dalam diri kita tuh ada siapa. Pernah dengar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa lebih dekat daripada urat nadimu. Intinya jujur pada diri sendiri. Kalau jujur sama orang, ketika orang itu tidak ada, mereka tidak tahu kita jujur apa enggak. Tapi jujur pada diri kita sendiri, itu benteng kita. Itu yang paling utama yang akan diajarkan Imam Mahdi untuk membangkitkan yang dibilang mercusuar dunia. Begitu. Mungkin pembahasan ini itu hanya ngarang saja, saya ngarang mungkin jauh lah ibaratnya dari kebenaran. Hanya saja ambil saja positifnya, gitu ya. Ketika kita tidak bisa menerima hasil orang lain, jangan jadikan halangan, gitu. Pelajari, jangan diambil iri, diambil dengkinya, gitu, begitu ya. Jangan sampai begitu. Kalau saya ingin jelaskan lagi kesamaan-kesamaan Islam dengan yang diceritakan di Unggah Wangsit Siliwangi tentang bocah Angon, itu
itu ada. Kalau dalam Islam itu ceritanya Nabi Khidir tentang apa? Membunuh seorang anak kecil, gitu kan. Coba dari ceritanya itu seperti apa? Nabi Musa kalau nggak salah kan jadi muridnya Nabi Musa juga kan pernah salah menilai Nabi Khidir, kenapa dibunuh, gitu kan. Tidak tahu isinya, hanya sekedar melihat kejadiannya. Akhirnya tidak berhenti berhenti berguru, begitu. Seorang nabi saja kan ada batasannya, apalagi kita manusia. Jadi jangan pernah menyalahkan perbedaan. Cerita Nabi Khidir membunuh seorang anak itu kalau gedenya akan membawa orang tuanya atau keluarganya menjadi jelek lah, atau sesat, atau gimana lah ibaratnya begitu. Makanya dibunuh dari kecil. Nah, kalau kesamaan dengan Uga Wangsit Siliwangi apa? Kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi bocah angon hijrah seperti saya yang bilang dari anak-anak ke dewasa. Nah, yang dibunuh itu sifat kanak-kanaknya. Kita bunuh sifat kanak-kanaknya dalam diri kita, begitu ya. Mungkin kalau kita bunuh sifat kekanak-kanakan, contoh tidak ada atau tidak banyak istri, contoh lah ya, tidak banyak poligami, tidak banyak anak-anak yang sengsara karena suaminya, karena ayahnya menikah lagi gitu kan. Yang sudah nikah aja kelakuannya seperti anak-anak, masih ngejar hawa nafsu, gitu kan. Tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, begitu. Kan poligami katanya itu yang dicontohkan Nabi, nukumaha gitu. Yang dicontohkan Nabi itu seperti apa gitu. Nabi kan menikahi bukan untuk disetubui, tapi untuk berbagi rezeki dari istri pertama, karena kaya raya istri pertamanya. Tidak mungkin Nabi memberi dengan ibaratnya tanpa ada hubungan. Kalau dinikahi kan ada tanggung jawabnya yang harus dikasih kalau bahasa Sunda resiko gitu. Kan bukan untuk nafsu. Nah, kalau sekarang kan beda lagi. Yang dipakai nafsunya, dikasih kaya sedikit, nafsu yang dipakai. Itu ya, seperti itu yang akan dibangun, itu rasa jujur dalam dirinya. Kalau seseorang sudah jujur kepada dirinya sendiri, hati-hati dalam melangkah, seperti yang saya tadi bilang, yang dicontohkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, itu kan. Kenapa jangan banyak bertanya kalau mau berguru sama saya, kan gitu kata Nabi Khidir. Supaya apa? Supaya Nabi Musa bisa belajar dari kehidupannya juga, dari apa yang dia lihat, terus hasilnya dipelajari. Supaya apa? Kalau diterangkan langsung sama Nabi Khidir begini tanpa ada pengalaman hidupnya, untuk apa? Hanya tahu teori, seperti kebanyakan orang yang banyak khatam Quran tapi tidak diterapkan di kehidupannya, yang tahu dalil tapi tidak dapat dijalankan di
kehidupannya itu untuk apa gitu. Jangan seperti itu. Lebih baik tahu sedikit tapi kita terapkan dalam hidup kita, itu gitu ya. Mungkin saya sudahi pembahasan kali ini. Intinya menurut saya Imam Mahdi itu sosok gitu ya. Pelajari lagi, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.